ada satu tema dengan sinode kita GBI, saudaraku, dan Indonesia. Ya, temanya adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Yuk sama-sama katakan yuk, kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Nah, melalui tema ini ya kita rindu mengaplikasikan beberapa hal. Ya, mari kita sama-sama dengar. Dan saya sebelum masuk, saya mau jelaskan tentang kasih yang juga mempersatukan ya. Jadi kasih selain menggerakkan persaudaraan, kasih juga yang akan mempersatukan. Semua yang terpisah, semua yang tercerai-berai, semua yang hancur, semua yang terpecah dapat disatukan jika ada kasih Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, ada sesuatu yang unik, saudaraku, sebagai pendahuluan saya. Ada keindahan angka 13 ya di dalam filsafat Yahudi. Ketika saya menemukan kebenaran ini, saudaraku, hati saya sangat sukacita sekali. Kenapa? Karena selama ini kita tuh dibodohi, kita tuh didustai, dibohongi oleh si jahat, si iblis, saudaraku. Ya, kita punya paradigma, kita punya pikiran bahwa angka 13 adalah angka sial. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa angka 13 bukan angka sial. Jangan hindari angka 13, saudaraku. Ya, di tempat-tempat tertentu menghindari angka 13. Ya. Bahkan iblis memakai angka 13 ini, menyesatkan angka 13 ini dengan apa, saudaraku? Dengan istilah Friday the 13. Wah, ya kan, ada sebuah film atau judul, ya kan, judulnya tuh sangat horor, saudaraku. Ya, seolah-olah kita dibawa bahwa angka 13 tuh angka sial dan angka si jahat, si iblis. Padahal sesungguhnya angka 13 itu luar biasa. Pulang dari tempat ini saudara nggak takut dengan angka 13. Amin, saudaraku. Perubahan paradigma terjadi. Yuk kita lihat satu persatu ya. Kasih itu adalah undang-undang dasar kerajaan sorga. Ya. Kerajaan sorga punya undang-undang dasar. Indonesia punya undang-undang dasar 45. Kerajaan sorga juga punya undang-undang dasar, yaitu ini, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yang inti dari semuanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, semua hukum yang ada itu, perintah-perintah yang ada itu ringkas di dalam Matius 22 ayat 37 39, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih kepada Tuhan standarnya, ukurannya adalah segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Artinya saudara mengasihi Tuhan gak boleh asal-asalan. Saudara mengasihi Tuhan gak boleh setengah-setengah. Ada standarnya, saudaraku. Kalau saudara belum memenuhi standarnya Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, belum terlambat. Mumpung Tuhan Yesus belum datang, ayo upgrade kasih kita kepada Tuhan. Mulailah engkau peduli dengan kehidupan rohanimu. Mulailah engkau mempedulikan akan kehidupan ibadahmu, kehidupan doamu, kehidupan spiritualmu. Mulai dipedulikan, mulai diperhatikan. Nanti lihat, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus. Saudara terasa, kok saya bisa ternyata ya berubah. Nah, itu saudaraku. Sama, dulu saya juga nggak menyangka. Dulu omongan saya juga jorok, omongan saya juga kotor, saudaraku. Dikit-dikit tuh ngumpat saya sebelum saya bertobat. Ya, ada ngomong binatangnya, saudaraku. Ya, seperti yang terkenal di bahasa Sunda ini, di orang-orang ini, ya kan. Dikit-dikit. Dulu saya juga seperti itu. Tetapi ketika saya mulai memperhatikan kehidupan rohani saya, saudaraku, tiba-tiba saya tanpa saya sadari bisa-bisa hilang, saudaraku. Sampai teman-teman saya satu pabrik waktu itu yang sudah lama berpisah ketemu lagi, bilang sama saya, wah sekarang beda omongannya. Dia tahu persis, saudaraku. Ya, dia tahu persis bagaimana dulu perkataan saya. Dikit-dikit ngumpat, dikit-dikit ngumpat, kayak latah gitu. Tapi waktu itu dia ketemu sama saya udah lama, berubah perkataan saya. Sekarang sedikit-sedikit
Haleluya. Sedikit-sedikit, haleluya. Puji Tuhan. Dia heran, wah ngomong sekarang berubah perkataannya ya. Ya puji Tuhan, bukan dengan kekuatan saya. Amin saudaraku. Kalau saya bisa berubah, saudara pun bisa berubah. Asal saudara mau, punya niat, saya mau memperhatikan kehidupan rohani saya. Selama saudara mencuekkan, tidak mempedulikan kehidupan rohani saudara, saudara sulit untuk berubah. Karena segala sesuatu harus dimulai dari kehidupan spiritual kita. Next berikutnya. Nah, kasih dalam bahasa aslinya itu ahavah. Nah, bahasa Ibraninya ahavah. Ya, ahavah ini kasih yang lebih kepada kesetiaan, kasih yang setia, saudaraku. Nah, ini bahasa Ibrani, abjad. Kalau kita ABCD, saudara nggak usah bingung. Ini hanya sekedar untuk gambaran aja. Ya, ada alef, bet, gimel, dalet, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam bahasa Ibrani, penulisan aksara Ibrani, saudaraku, itu punya filosofi, itu punya nilai, punya makna. Ini luar biasa. Ini Musa itu kasih hikmat luar biasa sama Tuhan, menulis kitab Taurat, 5 kitab Taurat itu, perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang menulis Musa, saudaraku. Dan Musa dalam hikmat Tuhan, dia seperti seorang ahli filsafat yang pertama, yang mula-mula, saudaraku. Dia tuliskan dengan bahasa seperti dengan ilham Roh Kudus. Semua ada maknanya, saudaraku. Yang disebut dengan arti grama atau gematria, ya, gematria. Nah, sekilas saja ya. Alef, huruf pertama, abjad pertama Ibrani itu alef disebutnya. Itu punya gematria 1 dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat ya, ahava ini punya gematria berapa? Kita lihat, yuk sama-sama. Teks berikutnya. Nah, ahava, love, kasih, itu terdiri dari alef, he, bet, he, aksaranya, abjadnya. Ternyata gematrianya yang tadi, alef itu 1, he 5, bet 2, he 5, totalnya 13. Wah. Love, identik dengan 13. Makanya 1 Korintus 13 tentang apa, saudaraku? 1 Korintus 13 isinya tentang apa? Tentang kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar, ya kan? Dan seterusnya. Ini totalnya 13 menurut gematria aksara Ibrani. Nah, ehad atau one, esa. Tuhan itu esa, pakainya ehad. Ya. Esanya pakai ehad bahasa Ibraninya, artinya one, satu, kesatuan, bukan terpisah, kesatuan. Ya. Nah, lihat ehad ini punya alef, het, dan dalet. Berapa jumlahnya? 13. Jadi antara kasih, ahavah atau love itu dan ehad, kesatuan atau satu atau esa itu punya gematria yang sama ternyata 13. Jadi filosofinya apa? Maknanya apa? Artinya, nilainya apa? Ini kasih itu mempersatukan. Makanya iblis nggak mau angka 13 ini dimengerti dengan benar oleh iblis. Karena angka 13 ini berbicara tentang kasih yang mempersatukan. Sementara iblis datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Iblis selalu menduplikasi produk dari ilahi, dari Kristus, dari Tuhan. Allah punya Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iblis juga punya Tritunggal, saudara. Iblis juga Tritunggal. Apa? Iblis, antikris, dan nabi palsu. Itu juga Tritunggal. Satu kesatuan. Ya. Jelas ini, pesannya jelas. Kasih itu mempersatukan. Makanya saudara jangan pernah kasih kesempatan sama iblis. Jangan pernah buka celah untuk iblis. Dengan cara bagaimana? Engkau tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Dari mana kita bisa kehilangan kasih Tuhan dalam diri kita? Firman Tuhan berkata, ketika kita mengasihi dunia, ketika kita hidup dengan cara dunia, ketika kita bersahabat dengan dunia,
maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Perhatikan ini pesan penting memasuki tahun 2022. Kenapa saudara tidak punya kasih kepada Tuhan, cuek sama Tuhan, nggak peduli Tuhan, dan nggak peduli dengan sesama? Karena saudara mencintai dunia ini. Saudara bersahabat dengan dunia. Saudara hidup dengan cara-cara dunia. Sehingga kasih Bapa tidak ada dalam diri saudara. Makanya nggak heran keluarga-keluarga pecah, persaudaraan pecah, ya semuanya pecah, hancur, retak. Kenapa? Karena kasih Bapa tidak ada. Karena yang dipikirkan adalah dunia, dunia, dunia. Ayo saudaraku, saya ajak melalui kesempatan Natal kita hari ini, ayo kembali kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, yuk, ayo kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan, saudaraku. Aku mengasihi engkau, kata Tuhan. Tuhan nanya sama Simon Petrus begini, Simon Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau hari ini suara itu, pertanyaan itu datang kepada saudara dan saya, jawaban saudara apa? Tanjung, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Yesus nanya begitu, jawabannya apa? Limbong, apakah engkau mengasihi aku? Yes. Ya, haleluya. Bu Ayu, apakah engkau mengasihi aku, Tuhan Yesus? Wah, apa buktinya? Kan harus dibuktikan. Yesus mengasihi saudara dengan bukti loh. Dengan dia menyerahkan nyawanya, dia mati disalib untuk saudara, itu buktinya. Bukti saudara mengasihi Yesus apa? Jawab sendiri. Amin. Next berikutnya. Nah, jadi kasih itu mempersatukan. Ketika dua menjadi satu, itu menjadi satu yang luar biasa. Dua menjadi satu. Ini kalau berbicara tentang hubungan suami istri, dua pribadi menjadi satu kesatuan, itu luar biasa. Tetapi lihat selanjutnya. Next berikutnya kita lihat. Sebentar ya, mengapa ahava terhubung dengan ehad? Kesatuan, one, satu, esa. Secara gematria bernilai sama, sebab ini nilainya. Kasih, ketika engkau menjadi aku, itu akan menjadi satu kesatuan. Ketika kita mengasihi seseorang, dia menjadi bagian dari kita. Saya ulang ya, ketika kita mengasihi seseorang, maka seseorang itu menjadi bagian hidup kita. Ya, keduanya menjadi bagian yang satu dan tidak dipisahkan. Makanya Tuhan bilang kan dalam hubungan konteks suami istri, ya dua menjadi engkau tidak lagi dua, tapi engkau satu. Bayangkan, engkau bukan lagi dua, tetapi satu, kesatuan. Next berikutnya. Nah, makanya dalam hubungan suami istri, dalam pemberkatan pernikahan, itu bukan hanya dua orang, bukan hanya sepasang, tapi ada satu pribadi yang tidak terlihat, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus. Makanya sang mempelai akan berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan saudara seiman, dan kepada pemerintah, berjanji setia sampai mati, istilahnya begitu. Ya. Nah, perhatikan, jika hubungan suami istri, Is ini suami, Ishak itu istri. Ya. Jika unsur Allah Yahweh Yah dihilangkan, maka ini bahasa Ibraninya nih, ya is. Abjadnya seperti ini, bacanya is. Artinya suami. Nah, ada unsur Allah di dalamnya. Ada unsur Allah. Ini unsur Allah nih. Huruf ini unsur Allah Yahweh. Kalau ini dihilangkan, tinggal ini sama ini, jadinya dibacanya S, artinya api. Istri juga sama. Ini unsurnya dihilangkan, tinggal dua huruf ini, bacanya juga sama S, artinya api. Artinya apa? Ketika hubungan suami istri tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, hubunganmu seperti api
yang menghanguskan, yang merusak. Jangan hilangkan unsur Allah, jangan hilangkan keberadaan Allah dalam kehidupan dirimu. Apalagi suami istri. Jangan pernah berjalan tanpa Tuhan. Berjalan harus selalu sama Tuhan. Ketika engkau tidak melibatkan Tuhan, keluargamu seperti api, saudaraku, seperti neraka. Keluargamu seperti neraka keadaannya, karena tidak pernah ada Tuhan di dalam hidup keluargamu. Ini pesan Natal sangat penting buat kita semuanya. Ayo sekali lagi sebagai seorang gembala yang mengasihi saudara, saya mengajak saudara, ayo kembalilah kepada Tuhan dengan kasih Kristus, dengan penuh hormat, saudaraku. Amin. Saya mengajak saudara, ayo kembali kepada Tuhan. Karena kalau hidupmu tanpa Tuhan, hidupmu seperti api, saudara. Engkau bisa membakar orang lain. Nah, artinya apa? Jadi troublemaker, saudaraku. Ya, next berikutnya. Doktrin bisa memisahkan, tafsir bisa memisahkan, tetapi kasih mempersatukan. Kasih itu merangkul. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya, kita lanjut. Sudah tahu ini siapa? Wah, ini tokoh fenomenal luar biasa. Dia pernah ngomong, tercatat seperti ini, saudaraku. Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen. Wih, keren, saudaraku. Ya, dia bilang yang merayakan Natal itu harusnya bukan umat Kristen, tapi lihat, melainkan juga umat ini dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Oh, sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat orang Kristen saja. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali, saudaraku. Dia lahir baru. Dia mengakui Yesus. Saudara gimana? Saudara yang terlahir sebagai orang Kristen, saudara mengakui enggak? Buktinya apa saudara mengakui? Sekali lagi, kekristenan itu bukti. Yang mengerti katakan amin. Next. Kita masuk dalam ayatnya, pokok ayatnya. 1 Petrus 1, 21 sampai 22. Ia, Yesus, ya, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah dipilih, sudah ditentukan untuk maksud keselamatan sebelum dunia dijadikan, kata Alkitab, firman Tuhan. Tetapi karena kita, karena saudara dan saya, Yesus menyatakan diri pada zaman akhir. Oleh Yesuslah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakan Yesus, sehingga dengan peristiwa kematian Yesus, kebangkitan Yesus, imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan diri. Setelah kita terima Yesus, kita bertobat, kita memberi diri dibaptis. Kita tidak berhenti. Kehidupan rohani kita nggak berhenti. Tetapi dikatakan menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, taat kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Dari mana kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan ini? Dari ini dulu. Kita terima Yesus, kasih Bapa ada, kemudian kita terima Dia, kita lahir baru, kita dibaptis, kita bertobat, kita hidup kudus. Kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Kita nggak hidup lagi mencintai dunia. Ayo yang sudah dibaptis, saya mengingatkan kembali. Jangan sampai saudara meninggalkan Yesus. Jangan sampai engkau masih hidup dengan cara dunia. Karena kasih Bapa tidak ada dalam dirimu.
Ya, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Ini dasar ayatnya dari tema kita. Next berikutnya. Nah, ada dua hal yang harus kita perhatikan, saudaraku. Apa dua hal yang harus kita perhatikan? Mari kita lihat. Yang pertama, keistimewaan Yesus. Yang kedua, bagaimana saya meresponi Yesus. Ini yang kita bahas ya. Next langsung. Yang pertama kita lihat keistimewaan Yesus. Apa sih keistimewaan Yesus menurut 1 Petrus tadi? Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Ini sebuah kebenaran. Ya, tadi dikatakan, iya, Yesus telah dipilih sebelum dunia ada. Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Yesus sudah ada sejak kekal, jauh sebelum dia lahir di Bethlehem. Yesus itu kekal, yang awal dan yang akhir. Karena saudara dan saya, dia baru menyatakan dirinya di zaman akhir. Untuk apa? Maksud penyelamatan. Ya, lihat zaman akhir. Next berikutnya. Sebelum Abraham ada, Yohanes 6 menulis. Yohanes 8:58. Sebelum Abraham ada, aku, ini Yesus yang ngomong, aku sudah ada. Yesus ngomong, sebelum Abraham, aku sudah ada. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 14 berkata, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia. Yesus menyatakan dirinya. Yesus adalah Allah menyatakan diri sebagai manusia dalam wujud manusia, maksudnya dalam kapasitas manusianya untuk penyelamatan saudara dan saya. Dia sudah ada dari kekal sejak dunia belum dijadikan, tapi dia baru menyatakan diri sekitar 2000 tahun yang lalu. Next berikutnya. Ya, Allah sejati telah menjadi manusia sejati, menanggung dosa umat manusia di kayu salib. Itulah pribadi Yesus. Ya, jadi lihat, 100% Allah tapi juga 100% manusia. Kok bisa? Ya, karena dia Allah. Dalam kapasitasnya, kemanusiaannya, dia pernah nangis, dia pernah lelah, dia pernah lapar, dia pernah haus. Tapi dia juga maha tahu. Dia maha tahu. Apa yang dipikirkan oleh murid-murid saat itu, dia tahu. Apa yang ada dalam pikiranmu, Yesus tahu. Yesus adalah Allah yang kekal. Percaya Yesus berarti sudah percaya Allah. Next berikutnya. Yang kedua, Yesus dipilih menjadi juru selamat dunia. Jangan salah pilih juru selamat. Bilang kiri kanan, jangan salah pilih juru selamat. Banyak orang memilih juru selamat uang adalah juru selamatku. Harta juru selamatku. Jangan pernah selain Yesus Kristus. Amin. Bilang sama-sama, hanya Yesus Kristus. Katakan sama saya, hanya Yesus Kristus. Mana suaranya? 1, 2, 3. Hanya Yesus Kristus, juru selamatku. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ini ayatnya. Nah, Yesus itu artinya Yehosua. Bukan artinya, bahasa Ibraninya dalam tulisan Ibrani itu Yehosua. Makanya ada dengan sama Yosua. Nah, Yosua menggantikan Musa. Musa itu gambaran Taurat. Yosua itu gambaran Yesus. Yesuslah yang membawa umat Israel. Yosua membawa umat Israel masuk tanah perjanjian. Dan zaman sekarang Yesus yang membawa saudara dan saya masuk ke tanah perjanjian kita, yaitu surga. Haleluya. Allah penyelamat, juru selamat. Yesus juru selamat. Arti Yesus saja sudah artinya juru selamat. Jangan sampai salah pilih. Saudara salah pilih tukang cukur, nyeselnya cuma sebulan. Wah, nyesel aku. Saudara salah pilih pendidikan, mungkin nyeselnya setahun, gak naik kelas. Aduh, ngulang lagi setahun. Salah belajar. Saudara salah pilih pasangan,
Nyesalnya seumur hidup, saudara. Ya sepanjang saudara. Makanya jangan asal satu agama, jangan. Amin. Cari pasangan, jangan hanya sekedar cukup satu agama, jangan. Harus apa, saudaraku? Yang bertumbuh imannya, kerohaniannya, yang dewasa, jangan anak-anak. Yang mengerti katakan amin. Saudara akan hidup bersama-sama dalam satu rumah seumur hidup. Kalau tidak di dalam Tuhan itu api. Saudara selaksa hidup bersama dengan api. Wah. Ayo sebelum terlambat. Sebelum hidupmu dikelilingi oleh api yang menghanguskan, api masalah itu, hadirkan Yesus dalam kehidupanmu. Next berikutnya. Dalam perjanjian lama, untuk menghapus dosa perlu memberi korban domba. Itu zaman perjanjian lama, sembelih domba. Tapi dalam perjanjian baru, Yohanes bilang, lihatlah anak domba Allah. Yesus punya kiasan, punya sebutan anak domba Allah. Jadi yang dikorbankan bukan lagi domba embek yang benar binatang itu, tapi Yesus sudah menjadi seperti domba yang disembelih. Yesus telah menggantikan korban domba ini dengan hidupnya sendiri dan menjadi jalan keselamatan. Next berikutnya. Keselamatan bukan karena kebaikan kita, melainkan anugerahnya. Anugerah itu adalah usaha Allah dari atas. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku, kata Tuhan, yang memilih kamu. Jadi keselamatan inisiatif dari Tuhan, bukan perbuatan baik kita. Usaha manusia adalah dari bawah, dan usaha manusia gagal. Next. Anugerah bukan agama, ya. Sekali katakan, anugerah bukan agama. Next berikutnya. Yang kedua, bagaimana saya meresponi Yesus? Yuk langsung. Yang pertama, saudara harus mau tidak mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini respon saudara yang sangat penting, respon paling awal, ya. Karena ini akan menentukan perjalanan hidup rohanimu selanjutnya. Next berikutnya. Klik. Satu lagi. Tangan Allah anugerah, tangan manusia iman. Jadi perlu iman, saudaraku. Kerjasama keduanya mendatangkan keselamatan. Next berikutnya. Yang kedua, respon saudara harus mentaati kebenaran. Ya, karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Prinsipnya begini, saudaraku. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Karena saya diselamatkan, maka saya melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Tapi pekerjaan baik itu memang harus kita lakukan bukan untuk keselamatan kita, tapi bentuk ketaatan kita, bentuk kita mengerjakan keselamatan. Next langsung. Nah, baru setelah itu kita bisa punya kasih persaudaraan. Saya rindu, ini doa dan harapan saya di tahun 2022, semua jemaat keluarga-keluarga, ayo, yang mungkin ada ganjelan, yang mungkin ada clash itu apa ya, benturan, pertikaian, perkelahian, dan sebagainya. Ayo munculkan kembali kasih persaudaraan. Mungkin di antara jemaat ada yang saling nggak enak hati atau saling berselisih. Jangan disimpan terus, saudaraku. Bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah. Ayo munculkan kembali, rangkul, kasih merangkul. Bagi saudara mungkin di antara satu yang ada perselisihan, ayo berdamai, saudaraku. Mau, saudaraku? Mau berdamai? Di antara jemaat yang satu dengan yang lain mau berdamai? Mau ngumpul lagi? Mau menjadi satu lagi? Satu keluarga? Tepuk tangan buat Tuhan. Pulang dari perayaan Natal, ayo yang belum dibereskan. Minta maaf duluan, nggak apa-apa. Ya, aku minta maaf, nggak apa-apa.
Jangan merasa harga diri hilang, jangan. Amin. Next berikutnya. Next kita loncat aja. Kita loncat aja. Nah, kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Apa wujudnya? Apa wujudnya? Kasih persaudaraan itu mengampuni, nggak ada yang lain. Tahap paling awal adalah mengampuni. Lanjut. Ya, Yesus memberi contoh ketika dia di kayu salib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Maka kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Waktu dibaptis, ya, Roh Kudus turun, itu adalah lambang kasih dan damai. Kita bisa mengampuni karena Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Makanya sudah harus punya Roh Kudus, libatkan Roh Kudus. Berikutnya, pengampunan adalah hadiah terbaik. Natal, apa hadiah terbaik? Apa hadiah terbaik di Natal ini, saudaraku? Pengampunan. Bebaskan tawanan. Saudara terbebas. Saudara, kalau saudara tidak mengampuni, saudara seperti orang tawanan. Tapi kalau saudara melepaskan pengampunan, saudara bebas. Next berikutnya. Perhatikan ini. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini sudah mau penghujung nih. 1, 2, 3. Natal. Tepuk tangan buat Tuhan. Luar biasa. Jadi Natal akan menjadi hambar kalau saudara kehilangan kasih. Ya. Berikutnya sedikit lagi, memberi bantuan. Saudara harus beri bantuan. Ya, saling tolong menolong. Hari ini juga nanti kita akan menabur. Jemaat akan menerima gift Natal. Haleluya. Ya, sebagai bentuk apa? Kita saling memberi, saling memperhatikan. Ya, kasih persaudaraan dilambangkan dengan kita memberi. Next berikutnya, beritakan Injil, saudaraku. Ya, jadi ini yang harus kita lakukan sebagai respon kita kepada kasih Tuhan yang begitu besar. Yang pertama mengampuni, yang kedua kasih persaudaraan, yang ketiga memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama, saudaraku. Kita akan masuk. Haleluya. Ora basyana. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau sudah membuktikan kasih-Mu, Tuhan, kepada kami. Dengan cara Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami. Sekarang bagian kami memberikan bahkan nyawa kami sekalipun bagi Tuhan. Karena kami percaya hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami sudah menerima pesan Natal, dan biarlah pesan Natal hari ini sungguh bermakna bagi kami, menjadikan kami manusia baru di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama merenungkan betapa baiknya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, diundang saya bangkit berdiri. Mari kita renungkan makna Natal di dalam hati kita. Kita merenungkan dalam sejenak.
kasih Tuhan, bersama-sama mengangkat pujian ini. Malam kudus, sulit senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku, tentara surga menyanyi merdu, bawa kabar kedatanganmu. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Dan sebentar kita akan merayakan hari ulang tahun atau anniversary GBI Hati Bapa. Yang tahu yang berapa tahun saudara yang dikasih Tuhan? Yang ke-6 tahun. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan untuk kuenya boleh dipersilahkan dibawa ke depan. Kita akan bersama-sama merayakan hari ulang tahun atau anniversary GBI Hati Bapa Kalijati. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Sebelum lilin dinyalakan atau ditiup, mungkin ada kata-kata dari Bapak Gembala, dipersilahkan. Ya, shalom saudaraku. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya tanggal 20 besok, tapi karena kita Natalannya sekarang, jadi disatukan ya. Jadi kita besok ulang tahunnya yang ke-6 tahun. Kita mulai bersama-sama lahir di Kalijati ini pada 20 Desember 2015 ya, oleh kasih anugerah Tuhan. Ya, sekarang kita punya keluarga rohani yang begitu luar biasa. Dalam kesempatan baik ini, ya karena tadi
temanya tentang kasih persaudaraan. Ya, saya mengasihi saudara dan bukti kasih saya kepada saudara, saya mau terus untuk menggembalakan saudara, mempersiapkan saudara menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Sekalipun tantangannya luar biasa, tapi saya tidak akan menyerah, saudaraku. Ya, saya akan tetap mengasihi saudara. Bagaimanapun saudara, saya tetap mengasihi saudara semuanya, dan kasih itu adalah mengampuni. Ya, dalam kesempatan ini saya minta ampun, saya minta maaf kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada seluruh pengurus pekerja yang ada di depan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haleluya. Sudah memaafkan saya dan keluarga. Ya, saya banyak kekurangan, saya banyak kelemahan, saya banyak keterbatasan. Namun saya mau berusaha. Saya punya niat untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi saudara. Yuk kita sama-sama, biarlah memasuki tahun 2022, memasuki usia yang ke-7 tahun, biar Tuhan Yesus segera datang. Amin, saudaraku. Jangan betah di dunia. Ini tempat transit kita sementara, tempat kita sesungguhnya di surga. Amin. Saudara mau terus mempersiapkan diri supaya saudara diangkat masuk surga. Jangan sampai ada yang tertinggal. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, kita sama-sama, ya tepuk tangan boleh. Kita mari sebentar akan potong kue. Simbolik ya, bangkit berdiri semuanya, saudaraku. Saudara bisa angkat tangan. Nah ya, kita langsung aja ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik. Ya, mungkin Pak Lambok bisa berdoa yuk untuk anniversary kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa dalam kasih. Allah Bapa yang sungguh baik, teramat baik, yang penuh kasih, penuh kesabaran, penuh kemurahan. Saat ini Tuhan, kami sepakat berdoa umat-Mu GBI Hati Bapa mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas usia GBI Hati Bapa yang ke-6 tahun, yang senantiasa Tuhan perkuat, senantiasa Tuhan persatukan, dan senantiasa yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, kami percaya untuk waktu yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat, gembala, pengerja GBI Hati Bapa akan bersama-sama sepakat, bersama-sama untuk mempersiapkan diri menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan seluruh jiwa dan raga kami, hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, dengan perantaraan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita ucapkan amin. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Yang indah ini telah lahir seorang juru selamat, dialah Yesus yang datang dari sorga, agar kita manusia tidak binasa. Yesus lagi
di Natal yang indah ini telah lahir orang juru selamat. Dialah Yesus yang datang dari sorga agar kita manusia tidak binasa. Yesus lahir dalam hati kita, Raja mulia dan penebus dosa. Dia Raja damai datang ke bumi. Dia Tuhan Juru Selamat kita. Yesus lahir, Raja dunia dan penebus dosa. Dia Raja damai datang ke bumi. Dia Tuhan Juru Selamat kita. Sambut puji dan sembah dengan sukacita. Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Dialah Tuhan Juru Selamat kita. Terima kasih. Rayakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kau menyambarmu. Biar hidupku berkenan padamu, sebab namamu akan berarti tanpa kasihmu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Engkau di hatiku,
yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Selamat hari Natal dan tahun baru, padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah selalu di hari ini. Selamat hari Natal dan tahun baru, padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Selamat hari Natal dan tahun baru, padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Selamat hari Natal dan tahun baru, padamu seluruh teman-temanku. Janganlah selalu di hari ini. Haleluya. Sembahlah Jehovah di Batata. Amin, haleluya. Si gonggong langit dan ondro di isina. Amin, haleluya. Benda hitala bersinggah di jalana. Amin, haleluya. Para si rohana sumurung do ibana. Amin, haleluya. Endehon, 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 amin, haleluya.
nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya, nyanyikan amin haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan dan sama-sama katakan haleluya. Terima kasih. Rindu untuk anak sekolah minggu maju ke depan untuk dibagikan snack. Ayo anak sekolah minggu yang mau snack, yang berasa namanya Yirsi. Nggak ada, disimpan dulu Bu. Revan Sinaga. Keisha Situmorang, Ruth Sitanggang. Yang sesuai dengan tema kita kasih. Alvin Silaban. Nomor 70. Wah, calon bapak ini. Cek dulu Kak Yuni, nanti cek Henry, cek. Next nomor 30. Nomor 30. Ada nomor 30. Ayo yang udah dibarisinnya biar nanti dibaginya gampang. Ayo maju ke depan yang udah. Ayo Tanjung maju ke depan. Nomor 6, 5, 10, 11, 12, 13. Door prize-nya habis. Kita tunggu tahun depan. Ayo untuk pembagian door prize dipersilakan untuk yang bertugas sesuai nomor urut masing-masing. Nomor 1. Ayo dirapatin. Bapak Lambok tolong difotoin. Inilah pemenang door prize kita di tahun 2021. Yang udah duduk aja ya, soalnya ini untuk semuanya, nanti kita maju ke depan semua. Keluarga Bapak Romaulus Silaban. Keluarga Mama Mita Silaban. Mama Yosifa Sitanggang. Keluarga si Fitri Sitanggang. Bapak Ginting, karena Bapak Gintingnya sibuk, Ibu Ginting aja yang terima. Keluarga Bapak Andi. Keluarga Bapak Lambok. Keluarga Silaban, Ibu Silaban aja yang terima. Keluarga Ibu Rositawati. Keluarga saya sendiri. Itu untuk kaum bapak dan ibu. Sekarang bersiap-siap untuk anak next gen. Saudari Elizabeth, Saudari Agnes, Livi, Juwita, Serti, Saudari Yuni dan Limbong bukannya udah bersatu ini? Limbong terlalu boros, lama-lama banget. Deta, Saudari Kilion,
Kilion Ayu. Fitri Sitanggang. Saudara Kilian tadi mana? Saudari Yunus. Keluarga Bulan Bintang. Oh, Bintang absen dititip. Fani Sitanggang. Aca Sihaloho. Saudari Supri. Aca dikerjain sama si Pani. Supri ya. J. Dan sebentar kita akan makan malam bersama. Saya undang untuk saudara yang dikasih Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Nyatakan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Nyatakan dengan iman glory. Haleluya. Glory. Untuk doa berkat dipersilakan untuk Bapak Gembala. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Di akhir acara ibadah kami dan ucapan syukur untuk anniversary wadahmu, biarlah sukacita Natal, makna Natal, pesan Natal hari ini Tuhan boleh kami resapi, kami nikmati, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan di tengah sukacita Natal kami tak lupa berdoa untuk pemerintah Indonesia. Diberkatilah ya Tuhan, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lembaga TNI, Polri, dan seluruh aparat keamanan yang ada di 3 angkatan, udara, laut, dan darat. Semuanya anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan. Engkau pimpin mereka, Engkau tunjukkan jalan yang harus mereka tempuh Tuhan. Bawa mereka dengan hikmat dan keperkasaan dari Roh Kudus untuk menangani setiap masalah negara yang ada ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi, menguduskan seluruh pemerintahan yang ada di Indonesia untuk terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan untuk pemerintah di Kalijati, kami berkati mulai dari camat ya Tuhan, diberkati dengan kades-kadesnya dan kadus-kadusnya, diberkati dalam nama Yesus. RW RT semua diberkati dan masyarakatnya dilimpahi dengan damai sejahtera. Kami bersyukur ada di kota Kalijati, dan biarlah umat Tuhan yang ada di Kalijati, mereka boleh mengalami Tuhan, boleh bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan yang benar. Banyak orang-orang Kristen yang di Kalijati ini khususnya, mereka dapat tergembalakan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih, dan kami juga sebentar akan menikmati fellowship bersama. Tuhan sudah memberkati kami semua dengan rohani, jasmani, dan apa yang kami nikmati, makanan, minuman, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, sehingga menjadi kesehatan, kekuatan buat tubuh jasmani kami. Limpahkan sukacita-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan tak lupa kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Engkau sendiri. Mempelai Kristus, Engkau kembali ke rumah masing-masing, dan Engkau menerima kasih karunia anugerah, berkat rahmat sukacita, berdamai dari Roh Kudus menyertai Engkau, pertolongan, pembelaan, penyertaan yang sempurna mulai hari ini dan sampai Maranatha dilimpahkan, dan bahkan sampai selama-lamanya Engkau bersama dengan Tuhan di sorga. Percaya terima berkat Tuhan berkata, amin.